Hai co-friends, pada soal ini diberikan gambar dari sebuah rangkaian listrik yang mana diketahui untuk R1 adalah 20 ohm, R2 30 ohm, R3 60 ohm, dan R4 10 ohm. Serta diketahui juga besarnya epsilon atau GGL-nya adalah 24 volt. Nah, di dalam soal ini ditanyakan 10 hal yang mana dapat kita kerjakan dengan menggunakan konsep dari rangkaian arus searah. Kita akan mulai langsung dari yang pertama untuk hambatan pengganti atau dapat kita artikan sebagai R totalnya. Yang mana di sini kita ketahui rangkaian termasuk sebagai rangkaian campuran yang mana terdiri atas 3 buah resistor yang terpasang secara paralel dan 1 yang terpasang secara seri. Berarti untuk R totalnya dapat kita tuliskan sebagai R4 ditambahkan dengan RP. RP di sini adalah R paralelnya. Yang mana juga telah kita ketahui untuk mencari R paralel dalam konsep listrik dapat dituliskan sebagai 1 per RP sama dengan di dalam soal ini berarti 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Yang mana sama dengan 1 per 20 tambah 1 per 30 tambah 1 per 60, yang mana untuk penyebutnya akan kita samakan menjadi 60, sehingga berarti adalah sama dengan 6 per 60, maka untuk R paralelnya berarti adalah 60 dibagi dengan 6, yaitu sebesar 10 ohm. Berarti dari sini untuk mencari hambatan pengganti atau totalnya dapat langsung kita jumlahkan dengan R4-nya, karena untuk rangkaian paralel ini dapat kita anggap sekarang hanya terdiri atas satu resistor yang mana besarnya adalah 10 ohm. Berarti untuk R totalnya adalah 10 ditambah dengan 10 ohm, yaitu sama dengan 20 ohm. Ini adalah untuk yang pertama, lalu yang kedua adalah kuat arus rangkaian, berarti di sini adalah I totalnya atau I sumber. Yang mana dalam hal ini berarti besarnya adalah epsilon atau besar GGL-nya dibagi dengan besar hambatan, yang mana adalah hambatan pengganti atau totalnya yang telah kita dapatkan pada poin A. Itu berarti sama dengan 24 volt dibagi dengan 20, yang adalah sebesar 1,2 ampere. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga adalah kuat arus melalui R4 atau berarti juga sama dengan I totalnya atau I sumber, yaitu sama dengan poin B besarnya adalah 1,2 ampere karena di sini sebelum memasuki hambatan R4, kuat arus belum mengalami percabangan sehingga besarnya masih sama dengan kuat arus mula-mula sesuai dari sumbernya. Yang keempat adalah kuat arus yang melalui R1 atau berarti adalah I1, yang mana dapat kita ingat karakteristik dari rangkaian paralel adalah untuk beda potensialnya akan sama di setiap titik, sedangkan untuk kuat arusnya akan berbeda-beda menyesuaikan dengan besar masing-masing hambatannya. Berarti dalam hal ini sebelum mencari I1, kita perlu mencari terlebih dahulu V paralelnya atau beda potensial di ujung atau titik-titik antara rangkaian paralel ini atau di mana ketiga hambatan R1, R2, dan R3 terpasang, yang mana berarti besarnya adalah I, yaitu kuat arus totalnya, dikalikan dengan besar hambatan, yang dalam hal ini berarti adalah hambatan paralelnya atau RP, yaitu berarti sama dengan 1,2 ampere dikali dengan 10, yang adalah sama dengan 12 volt untuk V paralelnya. Nah, berarti untuk I1 di sini besarnya adalah V paralel, yang mana besarnya akan sama untuk di R1, R2, dan R3. Yang membedakan di sini berarti akan dibagi dengan R-nya adalah R1, yaitu adalah sama dengan 12 dibagi dengan 20 ohm, yang adalah sama dengan 0,6 ampere. Nah, selanjutnya kita juga ditanyakan untuk di R2 dan R3 berarti adalah I2 yang mana dibagi dengan R2 yaitu 12 dibagi dengan 30 sama dengan 0,4 ampere, dan yang untuk bagian F I3-nya berarti juga adalah VP dibagi dengan R-nya adalah R3 yaitu 12 volt dibagi 60 ohm yang adalah sama dengan 0,2 ampere. Nah, jadi telah kita dapatkan masing-masing arus yang mengalir pada rangkaian paralel pada ketiga hambatannya, yang mana jika kita jumlahkan di sini, besar arusnya akan sama dengan besar arus yang masuk atau arus totalnya, itu sebesar 1,2 ampere. Selanjutnya yang ditanyakan adalah beda potensial ujung-ujung hambatan R4, yang berarti akan kita gunakan konsep yang sama, yaitu untuk kuat arusnya berarti adalah kuat arus total, yaitu I, dikalikan dengan besar hambatannya di sini hanyalah R4, karena di antara ujung-ujung hambatan R4, yaitu berarti sama dengan 1,2 ampere dikali dengan 10, yang mana adalah sama dengan 12 volt. Selanjutnya, pada poin H dan I ditanyakan beda potensial di ujung-ujung R1 dan juga R2, yang mana telah kita bahas sebelumnya juga untuk beda potensial di rangkaian paralel akan sama di setiap titik atau ujung-ujungnya, maka berarti dapat kita tuliskan untuk V paralel
Besarnya akan sama dengan V1 atau beda potensial di ujung hambatan R1 dan juga V2-nya atau beda potensial di ujung R2. Dan juga akan sama dengan V3-nya. Namun dalam hal ini yang ditanyakan hanya pada R1 dan R2. Yang mana berarti besarnya telah kita dapatkan yaitu 12 volt. Nah, kita telah mendapatkan untuk V paralel dan juga V di hambatan R4. Yang mana jika kita jumlahkan di sini, besarnya akan sama dengan besar GGL-nya yaitu sama dengan 24 volt. Nah, yang terakhir untuk bagian J adalah daya serap R1 atau dapat kita tuliskan sebagai P1-nya, yang mana untuk daya dapat kita rumuskan sebagai V kuadrat dibagi dengan R, yaitu beda potensial dikuadratkan dibagi dengan besar hambatan. Yang mana berarti untuk beda potensialnya di sini di R1 akan sama dengan VP, jadi adalah VP kuadrat dibagi dengan besar hambatannya adalah R1. Itu sama dengan 12 dikuadratkan dibagi dengan 20. Yang mana jika kita hitung adalah sama dengan 7,2 watt. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.